Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Ketua Wanita Persatuan Pembangunan, WPP Provinsi Aceh, Dr. Handes Husniati Bantasian, hadir ke Biren tanggal 16 Oktober tahun 2023, melantik WPP Kabupaten Biren periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kegiatan pelantikan tersebut, berlangsung di Aula Kampus Uniki Biren, 16 Oktober tahun 2023. Adapun pelantikan yang dilaksanakan itu, hadir Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan, Provinsi Aceh, Dr. Amiruddin Idris, yang sekarang menjabat anggota DPR Aceh, fraksi P3 Dapil 3 Biren. Turut hadir Ketua DPC P3 Biren Tunku Ataila Saleh, yang sekarang menjabat anggota DPRK Biren fraksi partai tersebut, dan Wakil Sekretaris Partai berlambang Kakba itu, Muswadi Marzuki SHI, dan hadir sejumlah caleg DPRK Biren, diantaranya Muhammad Reza Esket, MKM, DP 1, nomor urut 1, Kecamatan Kota Juang dan Kuala, turut hadir caleg, DP 4 Biren, Azhari Usman SH. Hadir khusus anggota pengurus WPP Kabupaten Biren, yang diketuai oleh Kurata Aini YSSE. Adapun setelah pelantikan dan diserahkan bendera petaka WPP untuk dikibarkan seluruh pertanda Wanita Persatuan Pembangunan siap memenangkan P3 di event pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Biren. Sekali lagi. Bapak Rektor beserta Ibu, ada partisipasinya pada hari ini. Yang paling penting saya sampaikan bahwasanya acara kita saling menuding, saling iri, saling menyampaikan dalam hati kita. Adapun Dr. Amiruddin Idris yang sekarang menjabat Ketua DPW P3 Aceh, dalam sambutannya memberikan motivasi serangkai sikap mempengaruhi untuk mencapai kemenangan dan berjaya P3 di pemilu mendatang beberapa pekan lagi. Ini yang disampaikan. Ikrar itu adalah satu persatu yang telah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu WPP yang diambil dari mungkin inti daripada Partai Persatuan Pembangunan, itu betul-betul dicermati teladan WPP Partai Persatuan Pembangunan telah mewujudkan kecerminan daripada ukhuwah daripada Islam yang kita dalam Partai Persatuan Pembangunan, membangun satu visi misi untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan. Di hadapan mata kita 2024 adalah hari pencoblosan daripada pemilihan legislatif DPR di semua jenjang, di jenjang DPRK, jenjang DPR Kabupaten Kota, jenjang provinsi atau di Aceh, DPR Aceh, dan jenjang DPR RI. WPP ini sangat penting dalam berperan memenangkan untuk pemilihan pada yang datang. Ini target-target, itu target kita adalah telah kita sampaikan di hadapan DPP, di hadapan ketua, itu ketua 11 bulan menjabat sebagai PLT sudah 4 kali ke Aceh, termasuk ke Biren ini. 4 kali, bayangkan, selalu kita agungkan, selalu kita sampaikan, selalu kita keluarkan dalam pernyataan-pernyataan kita pertahankan anggota DPR kita adalah dapil satu calon yang harus lolos ke Senayan di Jakarta, yang sekarang diisi oleh Ibu Haja Eliza Sambil Jamal, kader perempuan yang sangat militan sehingga dapat mengisi perempuan di Senayan. Kemudian di sini adalah Bapak atau Bang Anwar, Rendes Haji Anwar Idris, yang sudah 2 kali dan alhamdulillah ingin mengisi 1 kali lagi. Tapi kata melihat saya terus memantau 8 kabupaten di Dapil 2, saya lihat sudah ada matahari terbit yang baru, nampaknya bukan satu. Tapi apabila pertarungan ini Bang Anwar terus bekerja, Bapak Dr. Haji Tarmizi Akarim terus bergerilya ke masjid-masjid, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, dan anak muda Munawar Khalil dan beberapa teman, ada 6 orang figur itu, ada kemungkinan adalah untuk mengisi 2 kursi DPR RI pada Dapil 2. Apabila ini terjadi, sungguh ini mencatat sejarah baru bagi P3, adalah bisa memang hebat pada 2024 ini. Kemudian target kita bersama di hadapan pengurus WPP
pengurus WPP Provinsi Aceh wilayah, pengurus WPP cabang Biren, bahwa target kita yang hari ini anggota DPR Aceh 6 akan menjadi 10, itu karena 10 dapil akan mengisi 10. Apabila 10 dapil kita adalah mungkin kita membuat posisi di DPR Aceh yang dapat diperhitungkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh teman-teman yang lain. Kemudian anggota DPR Kabupaten Kota yang hari ini 28, target kita semua kerja keras adalah menjadi 63. Tapi setelah saya evaluasi, saya safari semua kabupaten kota, saya panggil ke sini. Memang mungkin anak terpublis, tapi saya hari ini mungkin ibu tahu kalau tidur pun satu malam 2-3 jam saja. Terus memantau dengan media, memantau dengan telepon, pergi tugas sebagai DPR Aceh. Jarang saya keluar, tapi terus ke daerah-daerah. Sambil saya tugas ke daerah, ke Takengon, ke Labuh, ke Aceh Barat, ke Aceh Tenggara saya sudah 4 kali. Bayangkan dengan perjalanan begitu jauh. Tapi insya Allah itu akan ikhtiar itu akan terwujud pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kalau ada 10, ini sejarah baru juga bagi Partai Persatuan Pembangunan. Saya pikir untuk Kabupaten Kota yang 63 kemarin hitung terakhir adalah bukan lagi 63, tapi sudah di atas 70. Itu hitung saya. Itu satu persatu. Saya memang bukan figur publik yang hebat untuk tampil di medsos, di media-media, tapi saya adalah karena berasal daripada akademik, dari akademisi, saya orang analisis, orang yang menganalisa kelemahan dan kelebihan. Walaupun itu bukan anjuran daripada agama atau tokoh agama, tapi itu taksonomi Bloom itu selalu saya pakai. Kemudian menyangkut dengan kelemahan, kekurangan dan peluang itu juga selalu saya pergunakan. Itu karena orang-orang kampus itu adalah senjata pertama. Di mana kelemahan Reporter MTV News, di kesempatan itu, mewawancarai Ketua WPP Aceh, Husniati Bantasyam dengan didampingi Ketua WPP Biren, Kurata Aini yang menerima bendera petaka Onderbo P3. Ia mengatakan, sebelumnya saya jelaskan dulu Pak tentang Wanita Persatuan Pembangunan. Jadi WPP ini adalah banom dari Partai Persatuan Pembangunan. Ada beberapa banom seperti AMK, BPK, kemudian GMPI, kemudian satu lagi Gegana, jadi ada beberapa yang lain. Jadi salah satu banom yang dipentingkan padahal dalam Partai Persatuan adalah Wanita Persatuan Pembangunan yang disingkat dengan WPP. Jadi dalam rangka pelantikan itu adalah kita WPP Aceh, PWPP Aceh, pengurus wilayah Partai Persatuan Wanita Persatuan Pembangunan WPP Aceh melantik pengurus cabang Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Biren. Ini adalah ada beberapa yang kami sudah lantik, termasuk hari ini adalah pengurus cabang Wanita Persatuan Pembangunan Biren. Jadi kami dengan harapan bahwa dengan pasca pelantikan ini mereka terus berdaya, ya. Karena apa? WPP ini adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas perempuan, khususnya perempuan Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua untuk partisipasi mereka terhadap Partai Persatuan Pembangunan, apalagi dalam beberapa bulan ini akan menjelang pemilu. Jadi mereka inilah kami harapkan menjadi garda terdepan untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Biren. Bahwa itu perempuan itu mempunyai hak ya dalam berpolitik dan istilahnya perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi perempuan itu akan mensukseskan Partai Pembangunan. Ya. Ada lagi harapan apa yang Biren? Untuk Biren bagaimana harapan Biren? Kami lihat caleg-calegnya dari WPP itu kuat, luar biasa. Hanya Allah yang menentukan. Kita lihat mungkin sukses ya.
Yang menjadi caleg adalah perempuan-perempuan hebat ya, yang bisa diperhitungkan di Kabupaten Biren. Tokoh perempuan. Ya.